Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian di pagi ini? Kak Dea percaya bahwa kalian dalam keadaan luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita mau bersemangat, bersukacita mengawali hari ini dengan devotion di pagi ini. Kak Dea percaya bahwa kalian sepanjang hari ini akan diberkati oleh Tuhan, mengikuti kelas online dengan baik, mengerjakan semua tugas selesai tepat waktu, dan siapkan Alkitab yuk, sama-sama siapkan Alkitab, buku catatan devotion. Dan kita mau memuji Tuhan dulu sebelum kita hari ini memulai devotion.
Kita mau angkat pujian ini sama-sama yuk. Gerakan badanmu, kita mau puji Tuhan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Katakan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua angkat jempolnya yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, angkat pujian dari awal sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita adik-adik. Gimana? Udah seger badannya? Jangan ngantuk. Ayo kita mau ikut pelajaran hari ini dengan semangat dan dengan antusias dalam Tuhan. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu adik-adik. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang pastinya akan sangat memberkati setiap kehidupan kita ya. Yang mengasihi Tuhan bisa lambaikan tangannya. Yang sangat suka menyembah Tuhan bisa lambaikan tangannya. Siapkan hatimu yuk, lipat tanganmu. Kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan hari ini ya. Katakan sama-sama. I love to praise your name. I love to praise. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. Say, I love to seek. I love to seek your face. I love to seek. I love to seek your face. I love to seek your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Mari dengan segenap hatimu. With all my heart I worship you. Dengan segenap jiwa kami. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you.
segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Bapa mengurapi setiap kami hari ini Tuhan, kami memulai pelajaran online, kami rindu untuk mengalami Engkau Tuhan, mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan pagi ini. Hamba terbatas, tapi kami tahu Tuhan tidak terbatas. Tuhan yang akan menerjemahkan firman ini, membuat kami mengerti dan membuat kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, hari ini kita mau dengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bisa dilihat ya di 2 Tawarik, kita mau lihat 2 Tawarik 20, kita mau baca ayatnya yang pertama sampai ayat 30. Ini firman panjang banget ya, tapi kalian akan mencoba untuk menceritakan di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Kalian nanti bisa baca firman ini. Ini tentang topik kemenangan atas Moab dan Amon dan akhir pemerintahan seorang raja yang bernama Yosafat. Adik-adik semua, Raja Yosafat adalah Raja Yehuda yang sangat taat kepada perintah Tuhan dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Suatu hari adik-adik dalam cerita ini kalau kalian baca nanti dikatakan Raja Yosafat ini diberitahukan beberapa orang bahwa beberapa bangsa itu bergabung untuk menyerang Raja Yosafat. Jadi bangsa-bangsa di sekitar itu mereka bersekutu untuk mereka mau memerangi Raja Yosafat ini adik-adik. Nah waktu Raja Yosafat mendengar itu ada satu tindakan yang sangat luar biasa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk datang sama Tuhan Yesus. Nah kemudian Raja Yosafat ini berlutut di hadapan Tuhan. Dan orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah dengan suara yang nyaring. Bayangkan adik-adik, ini pasti di luar pemikiran semua orang. Kalau mau berperang, pasti orang akan mempersiapkan perangnya, mempersiapkan senjatanya, mempersiapkan perlengkapan, baju perangnya, baju sirah. Zaman itu mereka masih pakai perisai, mereka pakai baju sirah. Harusnya itu disiapkan. Tapi Raja Yosafat waktu dia mendengar bahwa bangsa-bangsa di sekelilingnya ini mau datang untuk menyerang dia, Raja Yosafat melakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa adik-adik. Dia tidak melakukan itu menyuruh prajuritnya bukan bersiap-siap atau dia menyuruh tentaranya untuk menyerang balik. Enggak, yang Raja Yosafat lakukan adalah dia malah mengumpulkan kaum Lewi, dia mengumpulkan Bani Korah, lalu kemudian mereka ini memuji Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Dan dikatakan dalam firman ini, di keesokan harinya pagi-pagi, kalian bisa lihat 2 Tawarik 20 ayat 21, dikatakan di sana, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Untuk memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, Tuhan berperang melawan Bani Amon dan Moab. Wow, luar biasa adik-adik. Bukan pasukan perangnya yang disiapkan, tetapi yang Raja Yosafat lakukan adalah dia menyiapkan pasukan yang memuji menyembah Tuhan. Kalian bayangkan situasi itu, pasti mereka berperang sambil nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Dan mereka bersorak-sorai adik-adik. Dan yang terjadi luar biasa. Tuhan membuat musuh daripada Raja Yosafat ini saling membunuh satu dengan yang lain. Luar biasa adik-adik. Jadi Raja Yosafat tidak berperang melawan mereka, tetapi dikatakan dalam firman ini Tuhan membuat mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Dan Yosafat tidak perlu mengangkat senjata untuk berperang karena semua musuhnya telah kalah. Setelah musuh-musuhnya kalah dan setelah menjarak barang-barang musuhnya, Raja Yosafat dan rakyat Yehuda memuji Tuhan di sebuah tempat sehingga tempat itu diberi nama Lembah Pujian.
Luar biasa adik-adik respon dari Raja Yosafat. Makanya kuasa pujian itu sangat luar biasa. Waktu kita lagi lemah, mari bersukacita, puji Tuhan. Puji Tuhan itu dilakukan dalam segala keadaan, dalam baik maupun tidak baik dalam hidup kita. Kita harus memuji Tuhan. Adik-adik bayangkan Raja Yosafat, dia mendengar bahwa bangsa-bangsa di sekelilingnya itu bukan satu bangsa, tapi bangsa-bangsa mereka bersekutu. Mereka mau serang Raja Yosafat. Dia tidak ketakutan, dia tidak panik, dia tidak khawatir, atau dia tidak cari bala bantuan. Enggak, tapi dia cari Tuhan. Dan dia puji Tuhan. Bukan mempersiapkan senjata-senjatanya. Bukan menyuruh tentaranya untuk menyerang. Bukan. Yang Raja Yosafat lakukan adalah dia mempersiapkan barisan-barisan kaum Lewi, Bani Korah. Kemudian mereka berdiri dan kemudian mereka menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Wow, Tuhan membuat itu musuh-musuh Raja Yosafat. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Sehingga Raja Yosafat tidak perlu mengangkat tangannya. Tidak perlu mengangkat pedangnya untuk berperang. Nah, karena apa yang Raja Yosafat lakukan? Dia memuji Tuhan di dalam segala keadaan di hidupnya. Memuji Tuhan saat mungkin kita panik. Memuji Tuhan saat kita takut. Memuji Tuhan saat kita lagi mungkin down. Kita harus memuji Tuhan. Kemudian memuji Tuhan itu harus yang kedua dilakukan dengan segenap hati. Karena kita sedang memuji. Memuji artinya kita sedang bersuka. Memuji artinya kita sedang bersuka di dalam Tuhan. Makanya tadi waktu kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tapi ada anak-anak yang memuji Tuhan itu tanpa ekspresi. Tuhan Yesus baik. Raja Yosafat gak seperti itu. Memuji Tuhan, kita harus benar-benar beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Tadi mau tanya, siapa sih yang senang dipuji? Kalian pasti senang menerima sebuah pujian ya. Untuk itu mari kita senangkan Tuhan dengan pujian-pujian kita. Seperti Raja Yosafat, meskipun keadaannya lagi gak enak dalam hidupnya. Dia lagi mendengar berita yang sangat luar biasa. Tetapi dia mengambil sebuah keputusan untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk mari kita puji Tuhan. Sebab dalam pujian itu ada kuasa, ada kekuatan yang besar yang akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mau kita lagi lemah, ayo puji Tuhan. Puji Tuhan dalam segala keadaan. Baik atau nggak baik, enak atau nggak enak, kita tetap memuji Tuhan. Jiwa kita tetap memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, adik percaya kalian hari ini ketika kalian terus memuji Tuhan, kuasa pujian penyembahan itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kalian. Oke, mengakhiri devotion hari ini sama-sama yuk bangkit berdiri semuanya. Adik berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan ya. Kita mau angkat pujian ini yuk. Kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yuk. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Semuanya katakan sama-sama ya. Tuhan Yesus baik. Mari puji Tuhan setiap waktu dalam hidup kalian. Yuk lipat tangan semua, kita berdoa untuk devotion hari ini ya. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat devotion hari ini. Kami boleh berkumpul meskipun Tuhan tidak secara fisik, secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau ada di mana saja dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami, berkati kami. Sepanjang hari ini kami mengikuti kelas online, bahkan guru, bahkan kepala sekolah, semua yang yayasan siapkan, yang sekolah ini siapkan bagi pembelajaran anak-anak. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan
katakan amin. Oke adik-adik, tetap bersukacita, tetap bersemangat dan muliakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.